Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kerupuk seblak kering. Ini tuh caranya tuh gampang banget dan hasilnya super enak dan pastinya pedesnya mantul abis ya teman-teman. Buat kalian yang suka sama seblak kering langsung aja stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap. Buat kalian yang penasaran sama resep kerupuk seblak ala aku yang super mantul ini, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah kerupuk bawang, aku pakai yang bentuknya kayak gini ya, warna-warni. Terus lanjut di sini aku ada bubuk cabai, daun jeruk yang udah aku haluskan, terus di sini aku ada kencur yang udah dihaluskan juga, bawang putih bubuk, dan yang terakhir royco rasa ayam. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku udah siapin kerupuknya. Aku bakalan langsung aja rendam dia pakai minyak goreng. Ini tuh aku udah siapin 1 kilo, cuman yang aku rendam, yang aku tunjukin ke video itu cuma setengah kilo ya teman-teman. Dan yang setengah kilonya lagi udah aku rendam kurang lebih 2-3 jam. Ini aku cuma ngasih contoh aja. Ini kita rendam seperti ini, dan aku bakalan tunjukin hasil yang udah aku rendam gitu. Dan ini dia yang udah aku rendam. Jika menurut teman-teman udah direndam minimal 30 menit aja, kita bisa langsung aja goreng. Di sini aku udah siapin penggorengannya, jadi kita nggak perlu nunggu sampai dia itu minyaknya panas. Jadi kita langsung aja masukin kerupuk yang udah kita rendam pakai minyak goreng. Jadi kita masaknya itu pakai minyak yang belum panas, biar nanti tuh hasilnya kayak bantet dan super kriuk. Ini kita tunggu sampai minyaknya panas, dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya matangnya merata ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen hasilnya nggak bantet, bisa langsung aja digoreng tanpa direndam dulu. Tapi karena khasnya seblak gitu bantet gitu, jadi aku bakalan tunjukin tutorialnya buat dia bantet. Sambil nunggu minyaknya panas, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang punya ide di next video aku harus buat apa, langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Insya Allah kalau aku bisa, aku bakalan buatin buat kalian. Jadi jangan lupa komen di bawah sebanyak-banyaknya, yang paling banyak aku bakalan buatin buat kalian. Dan ini menurut aku, kerupuk aku tuh udah mulai panas gitu ya minyaknya. Jika menurut teman-teman minyaknya udah panas, apinya dikecilin dan kita aduk-aduk terus ya. Ini kita masak kerupuknya itu sampai bener-bener warnanya tuh kayak agak kecoklatan dikit ya. Jadi jangan asal matang aja, jadi kita buat dia agak coklat biar dia tuh hasilnya bener-bener empuk dan kriuk abis. Ini tuh kerupuknya kayak mulai ngembang gitu, tapi ini ngembangnya nggak terlalu maksimal ya, soalnya kan tadi kita rendam. Jadi kalau teman-teman pengen yang bener-bener ngembang maksimal seperti yang aku tunjukin, maksud aku yang seperti aku omongin tadi, jangan direndam. Cuman kalau kalian pengen khasnya seblak kering itu, kalian harus buat sedikit bantet ya. Ini udah mulai ngembang-ngembang gitu, aku bakalan aduk-aduk terus, pokoknya diaduk terus supaya matangnya itu nggak satu sisi aja, jadi kayak semua sisi tuh matangnya merata. Kalau menurut teman-teman udah matang, kita bisa langsung aja tiriskan. Ini aku tiriskan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk goreng selanjutnya itu tidak perlu dimatiin kompornya, cukup kita tambahin minyak dan kita langsung aja masukin rendaman kerupuk yang udah kita siapkan tadi. Nanti tuh bakalan dingin lagi minyak kita, jadi nggak cepet panasnya gitu loh teman-teman. Seperti ini aja. Ini kita masukin sekalian minyaknya, tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak panas. Dan setelah aku goreng semuanya, ini dia hasilnya. Karena kerupuk bantet seperti ini tuh banyak minyaknya, aku bakalan totol-totol sedikit pakai tisu kayak gini. Aku bakalan totol-totol aja seperti ini biar minyak tuh sedikit berkurang gitu loh teman-teman, soalnya itu kayak kelebihan minyak menurut aku. Tapi kalau teman-teman suka yang berminyak-minyak nggak perlu ditotol-totol pakai tisu juga nggak apa-apa sih, ini opsional. Terus lanjut aku bakalan pindah tempat ke dalam baskom yang lumayan gede lah ya, ini gede banget lah pokoknya. Ini aku langsung aja tuangin. Terus setelah dituangin seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin
halusin. Ini tuh daun jeruk yang udah aku halusin, jadi aku goreng terus aku halusin. Ini aku pakainya 1 sendok makan ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran sama tutorialnya, kalian langsung aja komen di bawah, aku bakalan buatin tutorialnya. Tapi kalau teman-teman udah tahu, jadi langsung aja kalian buat, cukup digoreng sama dihalusin aja. Cuman kalau teman-teman gagal, aku bakalan kasih tipsnya, jadi komen langsung aja buat kalian yang nggak ngerti. Terus di sini aku juga ada kencur yang aku goreng terus aku halusin juga. Ini juga homemade, sama-sama homemade ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen banget tutorialnya dua-duaan ini, aku bakalan jadiin satu video, jadi langsung aja komen di bawah buat kalian yang pengen banget tutorial cara membuat bumbu-bumbu bubuk seperti ini. Ini kita campurin, jadi kayak daun jeruknya tadi aku pakai 1 sendok makan, ininya juga aku pakai 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak-banyak, nanti rasanya kalau terlalu mendok ke daun jeruk sama kencur juga nggak enak. Terus kalau menurut teman-teman semuanya udah kecampur rata, kita bisa langsung aja lanjut kasih bumbu berikutnya. Di sini aku udah siapin bubuk bawang putih. Kalau teman-teman mau dibuatin tutorialnya ini juga nggak apa-apa, aku bakalan buatin di next video. Pokoknya kalian komen aja di bawah kalau kalian mau dibuatin. Ini aku pakai 5 gram ya, jadi karena aku pakainya 2 bungkus jadi 10 gram. Ini diaduk-aduk terus aja, pokoknya sampai merata gitu. Kita ngasihnya bertahap ya teman-teman. Takutnya kalau nggak bertahap kita ngasihnya cuma atasnya aja, yang bawah belum. Jadi kita aduk-aduk dulu, terus kita pokoknya yang bawah kita angkat ke atas, terus kita kasih lagi. Pokoknya sedikit-sedikit aja ngasihnya. Terus lanjut untuk perasannya, di sini aku pakai Royco ayam. Ini ngasihnya kira-kira aja ya teman-teman. Aku pakainya 1 bungkus. Jadi menurut aku 1 bungkus ini udah pas banget, gurih, pedes, terus daun jeruknya juga berasa. Pokoknya ini tuh takarannya tuh bener-bener pas gitu loh. Jadi kayak nggak alay gitu rasanya. Ini kita ngasihnya bertahap. Kalau Royco-nya ini ngasihnya hati-hati ya, soalnya kalau nggak hati-hati nanti dia tuh kayak asin gitu. Terus lanjut untuk bubuk berikutnya, aku di sini ada bubuk cabai. Ini aku bakalan kasih kurang lebih segini aja tuh. Jangan banyak-banyak, soalnya kalau kebanyakan nanti perutnya bisa mules teman-teman. Soalnya aku nggak mau buat yang pedes-pedes, jadi aku ngasihnya sedikit aja. Ya pedes, cuman nggak pedes kayak sampai nggak tahan gitu loh teman-teman. Pedesnya tuh masih bisa ditahan, dan ini tuh super mantul banget menurut aku. Jika menurut teman-teman udah selesai diaduk sampai merata kayak gini, bisa langsung dimasukin toples atau ditaruh di bungkusan seperti aku ini. Tuh, ini aku langsung aja aku siapin bungkusan gitu. Dan aku bakalan masukin ini tanpa ditimbang ya. Aku kira-kira aja pakai 4-5 centong gitu. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja ya teman-teman, subscribe sekarang juga. Ini tuh hasilnya banyak banget loh teman-teman. Dan kalau teman-teman mau dapetin bungkusan kayak gini, kalian langsung aja cek di deskripsi. Aku lupa namanya apa, jadi aku langsung aja tulis di deskripsi. Ini tuh jadinya 6 bungkus gitu setelah aku bungkus-bungkusin seperti ini. Tuh, ini dia hasilnya. Wow, bener-bener kayak ngiler abis aku ngeliatnya teman-teman. Dan ini tuh sangat cocok banget dijadiin ide bisnis ya. Kalau kalian tanya ini tuh 1 kilo kerupuknya tuh harganya berapa, aku cuma beli harga 18.000, dan lain-lainnya tuh aku lupa teman-teman harganya berapa. Jadi kalian kira-kira aja. Untuk bawang putihnya itu aku beli cuma 1.000-an, dan kalau dijual harga 10.000 ini tuh pasti untung parah, 60.000. Dan modal kerupuknya cuma 18.000. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya teman-teman. Ini dia, aku udah ambil 1 bungkus gitu. Aku tuh udah ngiler gitu loh, kayak pengen ngerasa pedesnya gitu. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini aku bakalan ambil 1. Tuh, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kriuk, pedes, terus kayak bumbu-bumbunya tuh kayak berasa gitu loh, kayak daun jeruk, kencur, semuanya tuh beradu jadi satu, kayak bener-bener enak banget. Dan takarannya tuh sangat pas banget teman-teman, jadi kayak nggak ada yang lebih menonjol, jadi semuanya tuh sama, jadi nggak ada yang menonjol sama sekali. Pokoknya kalian tuh wajib coba banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.